Saudara, mari sama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Yohanes 20 dari mulai ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai sedemikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Dengan sederhana saudara kita akan bersama merenungkan bagian ini. Nah saudara, kalau saudara menempatkan diri berada pada posisi para murid, saudara akan mengerti betapa Jumat Agung dan Paskah adalah peristiwa yang sangat menggoncangkan bagi mereka. Saudara, selama 3,5 tahun kurang lebih mereka bersama dengan Yesus, kita tahu itu. Dan walaupun saudara mereka tidak punya banyak uang, tetapi hidup mereka seperti selebriti saudara. Ada orang-orang yang selalu mencukupi kebutuhan mereka. Mereka pergi kemanapun disambut oleh orang banyak, dicari-cari, ditunggu-tunggu. Saudara, mereka berharap bahwa mereka akan menduduki posisi penting nanti bersama dengan Yesus. Bahkan 1 minggu saudara sebelum semua itu terjadi, sebelum Jumat Agung dan Paskah, mereka mengiring Yesus masuk ke Yerusalem. Dan waktu itu saudara, emosi, kebanggaan, harapan itu begitu memuncak. Orang banyak menyambut Yesus, "Hosana, diberkati dia yang datang di dalam nama Tuhan." Bahkan orang-orang Farisi mengaku mereka gagal menjatuhkan Yesus. Seluruh dunia mengikut Yesus. Saudara, bayangkan perasaan mereka. Itu hidup mereka penuh dengan harapan dan penuh dengan kebanggaan. Dan tiba-tiba saudara, di hari Kamis malam, Yesus ditangkap dan digiring seperti perampok. Sementara mereka semua melarikan diri karena begitu ketakutan. Saudara, mereka tidak tahu harus berbuat apa pada waktu itu. Dan saya membayangkan mungkin saudara di tempat persembunyian mereka hanya mendengar terus-menerus kabar apa yang sedang terjadi.
Mereka mendengar apa yang terjadi kepada Yesus, mereka mendengar dia diadili, mereka mendengar Yesus dipukuli, mereka mendengar Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, dicambuki, dan akhirnya mereka mendengar Yesus sedang disalib. Hati mereka tercabik-cabik. Tiba-tiba Yesus diambil dari mereka dan mati. Dan posisi mereka dari seperti selebriti rohani berubah menjadi murid seorang penjahat terpidana mati. Hidup mereka mendadak hancur berantakan karena peristiwa itu. Dan di hari Jumat, saudara, beberapa orang yang berdiri di bawah salib mendengar Yesus berkata, "Sudah selesai. It is finished." Dan kemudian mereka lihat dia mati. Sebuah pernyataan bahwa penderitaan Yesus untuk menyelamatkan manusia sudah selesai. Mereka lihat dia diturunkan dari salib, dimasukkan ke dalam kubur di gua batu, ditutup dengan batu besar. Yesus betul-betul sudah mati. Tetapi bagi para murid, it is finished. Berarti hidup mereka, masa depan mereka, harapan mereka sudah selesai. Saudara, tetapi pada hari Minggu itu terjadi peristiwa yang kemudian dikatakan lebih menggoncangkan lagi bagi mereka. Keempat Injil, saudara, mencatat pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, beberapa wanita pergi ke kubur Yesus. Injil Yohanes yang tadi kita baca hanya mencatat Maria. Tetapi Injil lain mencatat ada perempuan-perempuan lain yang bersama dengan dia. Dan apa yang ingin mereka lakukan? Saudara, mereka membawa rempah-rempah karena mereka ingin menguburkan Yesus dengan lebih layak. Mereka ingin menyatakan kasih kepada Yesus. Tetapi mereka sama sekali tidak mengharapkan kebangkitan. Saudara, di dalam Injil Markus bahkan dikatakan mereka berdiskusi siapa yang akan menolong kita menggulingkan batu penutup kubur itu. Batu besar itu, karena mereka tidak kuat untuk lakukan itu. Mereka tidak mengharapkan ada mujizat apapun yang akan terjadi pagi itu. Tetapi sampai di sana, saudara, betapa terkejutnya ketika mereka melihat batu penutup kubur itu sudah tergeser dan kubur itu kosong. Saudara, apa yang mereka rasakan dan bayangkan pada waktu itu? Mereka tidak berpikir, saudara, bahwa Yesus sudah bangkit. Satu-satunya kemungkinan yang terpikir oleh mereka adalah mayat Yesus pasti diambil orang. Saudara, di zaman itu perampokan kubur memang banyak terjadi. Dari mulai mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam kubur, sampai ada sebagian yang mengambil mayatnya, bukan demi mayatnya, tetapi mungkin untuk mengambil kain lenan dan rempah-rempah yang dipakai untuk membungkus mayat, karena itu mahal. Saudara, maka itu satu-satunya kemungkinan yang terpikir oleh mereka. Mereka berlari-lari kepada para murid, lalu langsung berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Ada yang mencuri mayat Yesus. Saudara, begitu Petrus dan Yohanes mendengar kalimat itu, mereka juga langsung berlari-lari ke kuburan itu. Dan saudara, kalau saudara perhatikan, Yohanes menceritakan peristiwa itu dengan sangat detail sekali. Dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi. Murid yang lain itu. Dia menyebut dirinya begitu. Petrus dan Yohanes berlari ke kubur. Tetapi dia katakan Yohanes berlari lebih cepat. Sampai lebih dulu di kuburan. Lalu Yohanes melihat ke dalam kubur. Tetapi tidak masuk ke dalam. Petrus kemudian sampai belakangan. Lalu masuk ke dalam kubur itu. Akhirnya Yohanes juga ikut masuk ke dalam kubur itu. Sangat detail sekali saudara dia catat peristiwa itu. Artinya saudara, betapa pentingnya peristiwa ini bagi Yohanes. Dia berusaha mencatat sedetil mungkin apa yang dia ingat. Dan bagian yang terpenting saudara, yang dia catat. Yaitu ketika akhirnya masuk ke kubur, dia melihat bukan hanya kain kapan terletak di tanah. Tetapi kain peluh, penutup wajah mayat, ada di tempat lain. Dan sudah tergulung. Yohanes melihat itu. Dan ia percaya. Saudara, mengapa dia percaya setelah melihat itu? Karena jelas tidak ada orang yang mengambil mayat Yesus dengan cara seperti itu. Kalaupun ada perampok kuburan yang mengambil mayat Yesus, maka dia tidak akan buka lilitan kain kapan di situ, lalu kemudian kainnya ditinggal, mayatnya dibawa. Buat apa, saudara? Tidak akan ada orang mau lakukan itu. Ditambah lagi perampok ini masih mau repot-repot menggulung kain peluh penutup wajah, digulung rapihin taruh di situ. Untuk apa dia lakukan itu? Tidak ada orang yang mau lakukan itu.
Maka ketika melihat kain itu, bagi para murid, satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah Yesus sudah bangkit. Maka dikatakan Yohanes melihat itu dan percaya. Tetapi cerita belum selesai, saudara. Maria masih berdiri di dekat kubur itu sambil menangis. Masih di dalam kesedihan yang sama karena Yesus mati. Masih dengan pikiran yang sama dan penjelasan yang sama bahwa mayat Yesus dicuri orang. Dan ketika dia melihat dua orang malaikat di dalam kubur itu, saudara perhatikan dia bertanya hal yang sama. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia. Dia menoleh ke belakang, dia melihat Yesus berdiri di situ, tapi dia tidak mengenali itu Yesus. Dan sekali lagi dia bertanya pertanyaan yang sama lagi. Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil tubuhnya, katakan di mana supaya aku bisa mengambilnya lagi. Saudara perhatikan Maria hanya berputar-putar terus di sana, di dalam dunianya. Dia sedih, dia kehilangan, dan sekarang mayat Yesus dicuri orang, dia buntu. Saudara dia tidak bisa melihat sesuatu yang besar telah terjadi sebetulnya di depan mata dia. Bahwa Allah bekerja dengan dahsyat di hadapan dia dan untuk dia. Yesus sudah bangkit. Dia tidak bisa lihat itu. Sampai akhirnya Yesus berkata kepadanya, menyebut namanya pribadi. Maria. Dan saat itu, apapun yang menghalangi matanya, apapun yang menggelapkan hatinya, panggilan Yesus membuka semuanya. Dan dia langsung berseru, Rabuni, Guru. Saudara, seruan itu bukan hanya sebuah panggilan kepada Yesus. Tapi seruan itu menandakan tiba-tiba seluruh hidupnya, dunianya berubah. Dia punya harapan. Dia melihat pekerjaan Allah yang besar. Hidupnya tidak lagi buntu karena ada terobosan kuasa kebangkitan Kristus. Rabuni, Guru, di depan matanya, Yesus sudah bangkit. Saudara saya berpikir begini, mungkinkah seringkali kita juga seperti itu? Di tengah tekanan kehidupan, di tengah banyaknya masalah yang kita hadapi, bukankah seringkali kita juga merasa tidak ada jalan keluar? Hidup kita buntu. Dan apapun yang Tuhan lakukan di sekitar kita, pertolongan yang dia tawarkan kepada kita, pintu yang dia bukakan bagi kita, kekuatan yang dia berikan kepada kita, tidak ada yang bisa kita lihat. Kita tetap hanya berputar-putar di masalah yang sama. Kita hanya melihat saya sedih, saya kehilangan, saya menderita, saya buntu. Di mana jalan keluar, di mana pertolongan Tuhan. Saudara, betapa kita membutuhkan panggilan, sentuhan, tepukan pribadi dari Tuhan. Agar hidup kita berubah. Tapi mungkin saudara bahkan ketika panggilan, sentuhan, tepukan pribadi itu sudah diberikan Tuhan. Kita mengeraskan hati dan berkata tidak. Saudara itukah yang kita lakukan? Maria saudara mungkin langsung bersujud. Dan dia memegang kaki Yesus. Maka Yesus berkata jangan memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Di dalam terjemahan lebih literal, aku belum naik kepada Bapa. Naik ke surga. Nah saudara ada banyak tafsiran apa maksud Yesus. Tetapi mungkin maksud Yesus sangat sederhana. Yesus seperti berkata begini, Maria, jangan pegangi aku terus. Aku belum akan naik ke surga. Sekarang belum waktunya untuk perpisahan. Ini waktunya untuk bersuka cita dan memberitakan kabar baik itu. Pergi beritahu kepada murid yang lain, kabarkan bahwa aku sudah bangkit dan aku akan kembali kepada Bapa. Maka Maria pergi, dia menceritakan peristiwa itu, menjadi saksi dan melayani Yesus. Saudara itulah kisah yang terjadi di pagi hari Paskah itu. Pertanyaannya saudara lalu apa hubungannya peristiwa itu dengan hidup kita? Ada dua hal saudara yang saya ajak kita renungkan. Yang pertama, saudara betapa Tuhan menginginkan kita percaya kepadanya. Sangat menginginkan kita percaya kepadanya. Saudara perhatikan tidak ada satu murid pun yang percaya Yesus akan bangkit. Berkali-kali Yesus sudah membicarakan soal itu kepada mereka.
tapi mereka tidak percaya itu. Tuhan menjamah mereka kemudian satu persatu dengan cara yang berbeda. Yohanes melihat kubur kosong, kain kapan, kain peluh itu, dan dia percaya. Maria sudah melihat semua itu, tetap tidak percaya. Sampai Yesus sendiri memanggil dia, Maria, baru dia percaya. Petrus dan murid-murid yang lain mendengar kesaksian Maria, dan Yesus kemudian menampakkan diri kepada mereka, baru mereka percaya. Kalau saudara terus membaca bagian ini, ada satu orang lagi yang tetap tidak percaya setelah semua itu, yaitu Thomas. Dia berkata, sampai aku melihat bekas paku pada tangannya, mencucukkan jariku ke situ, mencucukkan jariku ke lambungnya, sampai aku lakukan itu baru aku percaya. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus datang kepada dia dan menawarkan, silakan taruh jarimu di sini. Lihat tanganku, cucukkan tanganmu di lambungku, silakan lakukan itu. Jangan tidak percaya lagi, tapi percayalah. Barulah kemudian Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Dia percaya. Saudara, saya merenungi kisah ini dan berpikir, betapa baik ya Tuhan. Para murid waktu itu ketakutan, kita bisa mengerti itu. Tetapi anehnya, kalau boleh dibilang kurang ajarnya mereka, tidak ada tanda mereka ingat Yesus pernah berkata dia akan bangkit. Padahal sudah beberapa kali Yesus katakan itu. Tapi satu hal yang menarik, Yesus tidak marah kepada mereka. Dan satu persatu dia ladeni mereka. Yohanes dia ladeni dengan cara yang berbeda. Maria dia ladeni dengan cara yang berbeda. Thomas dia ladeni dengan cara yang berbeda lagi. Dia berikan apa yang mereka butuhkan. Seakan-akan dia berkata, engkau mau cara apa? Engkau mau cara apa? Mau lihat bukti? Mau mendengar suaraku? Mau menyentuh tubuhku? Silakan. Tapi jangan tidak percaya lagi. Saudara, dan itu terus dilakukan Tuhan sampai hari ini. Tidak selalu Tuhan mengerjakan hal-hal yang spektakuler untuk orang percaya. Tuhan mau orang percaya melalui pemberitaan Injil. Tetapi seringkali Tuhan menuntun orang untuk mau mendengar Injil dan menjadi percaya lewat berbagai cara. Dari mulai mendengar khotbah, melihat perjamuan kudus, membaca Alkitab di rumah, mendengar lagu pujian, mendengar cerita orang, sampai melalui mimpi, mujizat, suara, penglihatan, apa saja. Jikalau di antara saudara ada yang belum percaya kepada Tuhan, izinkan saya berkata kepada saudara, kalau engkau mendengar Injil, ada orang berdoa untukmu, apalagi jika ada berbagai peristiwa yang terus menggedor hatimu untuk percaya, saya ingin berkata, bukalah hatimu. Tuhan sedang memanggilmu. Jangan tidak percaya lagi. Yang kedua, saudara, betapa Tuhan ingin kita bersaksi dengan hidup kita. Saudara, satu hal yang menarik. Orang yang pertama yang kepadanya Yesus menampakkan diri setelah bangkit adalah Maria Magdalena. Saudara, siapa dia? Sebelum Yesus mati, Alkitab hanya satu kali pernah menyebut dia di Injil Lukas, bahwa dia pernah dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat. Pertanyaannya, saudara, mengapa Yesus pertama kali bicara kepada dia? Mengapa tidak kepada Petrus, Yohanes, atau murid-murid yang lainnya? Mengapa Yesus bahkan tidak menampakkan diri ketika Petrus dan Yohanes datang ke kubur itu? Mengapa Yesus tunggu sampai Maria dan kemudian dia menampakkan diri? Saudara, Yesus memilih Maria. Walaupun di dalam kebudayaan Yahudi, wanita adalah warga kelas 2. Dan Yesus memilih Maria, walaupun dulu dia adalah orang yang sangat hancur hidupnya dan reputasinya sangat buruk. Saudara, kita tidak tahu dosa apa persisnya yang dia lakukan, tetapi tradisi gereja selama berabad-abad selalu menyebut dia sebagai seorang bekas pelacur. Maria Magdalena adalah seorang wanita dengan masa lalu yang buruk, yang membuat dia tidak layak menjadi orang pertama saksi kebangkitan Yesus. Lalu mengapa Maria? Jawabannya, saudara, mungkin adalah karena anugerah Tuhan paling nyata ketika diberikan kepada orang-orang yang paling merasa diri tidak layak. Kepada orang seperti itu,
kepada Maria, Yesus menampakkan diri pertama kali. Saudara, salah satu perumpamaan Yesus yang sangat berkesan bagi saya adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur di dalam Matius 20. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mendiskusikan perumpamaan ini di kelas bersama dengan para mahasiswa di saat, dan saya teringat lagi perumpamaan ini ketika merenungkan bagian ini. Saudara, izinkan saya ceritakan sedikit. Saudara, Yesus berkata, kerajaan sorga itu sama seperti seorang tuan yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Saudara, pada waktu itu di pasar biasa ada banyak orang-orang upahan, para pekerja yang menunggu ada tuan tanah yang memanggil mereka dan mempekerjakan mereka. Maka tuan itu kemudian pergi ke sana, lalu kemudian memanggil beberapa orang, dia sepakat dengan mereka upah 1 dinar 1 hari, dan buru-buru itu mulai bekerja. Dari jam 6 pagi, saudara, sekitar jam 6 pagi. Lalu kemudian jam 9 pagi dia keluar lagi, dia melihat masih ada yang menganggur di pasar. Dia ajak mereka pergi ke kebun anggurnya juga. Jam 12 siang dia keluar lagi, jam 3 sore dia keluar lagi dan melakukan yang sama. Dan terakhir jam 5 sore dia masih keluar lagi dan melakukan yang sama. Waktu kerja biasa berakhir jam 6 sore. Artinya tinggal 1 jam dan dia masih panggil orang itu jam 5 sore, suruh pergi ke kebun anggurnya. Tuhan ini sangat aneh, saudara. Dan yang lebih aneh lagi waktu bayar upah, dia panggil mereka dimulai dari yang masuk terakhir jam 5 sore, lalu pelan-pelan ke bawah sampai yang masuk pertama, jam 6 pagi itu. Dia sengaja lakukan itu. Saudara, bayangkan kalau dibalik. Kalau dia panggil dari yang masuk pertama, yang masuk jam 6 pagi terima 1 dinar, maka apa reaksi mereka? Puas, sesuai perjanjian. Kami memang dijanjikan 1 dinar, lalu mereka pulang. Yang masuk jam 9 pagi diberikan 1 dinar, kaget, luar biasa, baik juga orang ini. Yang masuk jam 12 siang terima 1 dinar, makin kaget. Jam 3 sore luar biasa kaget. Jam 5 sore luar biasa. Everybody happy, cerita selesai. Tapi Tuhan ini tidak lakukan itu, dia sengaja panggil dari orang yang masuk terakhir. Nah, saya bayangkan saudara, mereka berbaris, yang di depan adalah yang bekerja dari jam 6 pagi, 12 jam bekerja, di belakangnya yang terus begitu sampai paling belakang yang bekerja jam 5 sore. Hanya 1 jam bekerja. Dan upah ternyata dibagikan dari paling belakang. Maka orang-orang yang di belakang yang bekerja 1 jam itu kaget, senangnya bukan main. Mereka mungkin, 1 dinar kerja 1 jam, begitu kan? Yang di depannya langsung tanya, kenapa kamu kaget? Dan gosip cepat menyebar. Tuan ini murah hati luar biasa. Ini Tuan yang luar biasa. Dan sampai paling depan yang bekerja 12 jam sudah happy sekali. Kaya raya kita. Yang kerja 1 jam dapat 1 dinar. Kami kerja 12 jam. Tapi ternyata semua menerima sama. Maka gosip yang indah berubah menjadi ngomelan. Dan mereka ngomel, saudara, orang-orang itu cuma kerja 1 jam dan kami yang bekerja keras sepanjang hari menanggung terik matahari, kau samakan dengan mereka. Tapi berita Injil yang seringkali kita lupakan adalah Allah memang tidak memperlakukan kita sekedar dengan prinsip keadilan. Tapi Allah memperlakukan kita dengan prinsip anugerah. Kalau Allah memperlakukan kita dengan prinsip keadilan semata-mata, semua kita binasa. Tapi Allah memperlakukan kita dengan prinsip anugerah. Dan saudara bayangkan ketika uang 1 dinar itu diberikan kepada tiap orang. Jumlah yang diberikan sama. Tapi respons penerimanya berbeda-beda. Dan apa yang membuat mereka berbeda? Ketika dia memberikan 1 dinar bagi yang masuk belakangan. Respons yang dia terima adalah sorak-sorai, ketawa, mungkin tepuk tangan, sukacita. Makin ke depan, makin banyak omelan, yang kerja jam 3 ngomel, yang kerja jam 5 yang paling ngomel. Terus begitu. Setiap orang terima yang sama dan tidak ada 1 orang pun bisa berkata Tuhan itu jahat. Karena tiap orang menerima upahnya. Tapi bagaimana upah itu diterima? Bagaimana responnya? Tergantung tiap orang melihat layak dia dapatkan. Tergantung tiap orang melihat apakah dia layak dapat segitu. Saudara, mereka yang sadar cuma kerja 1 jam. Sukacita waktu dapat 1 dinar karena tahu tidak layak. Tapi mereka yang kerja 12 jam padahal sudah janji akan dapat 1 dinar. Tapi marah dapat 1 dinar. Karena merasa layak dapat lebih.
Maka pertanyaan paling menarik dari perumpamaan ini, yang juga sangat menggelitik bagi saya adalah, di mana kita menempatkan diri di barisan itu. Menurut saudara, saudara ada di mana di dalam barisan itu? Di depan atau di belakang? Saudara merasa saudara adalah orang yang bekerja berapa jam di dalam barisan itu? Yang sangat menarik, saudara, banyak orang Kristen ketika membaca cerita ini merasa dirinya adalah orang yang bekerja 12 jam. Kita sudah kerja keras, kita sudah lama ikut Tuhan, kita sudah lakukan banyak hal. Saya pelayanan, saya berikan persembahan, saya lumayan hidupnya, lumayan baik. Dan kita tidak puas dengan apa yang kita terima karena kita pikir kita kerja 12 jam. Saudara, pernahkah berpikir bahwa kita salah menempatkan diri di dalam barisan? Kita salah memikirkan tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Bahwa sebetulnya kita adalah orang yang masuk kerja di siang hari. Jam 1, jam 3, jam 5, jam 5:59 mungkin hanya kerja 1 menit. Saudara, saya mau tanya, saudara merasa adalah orang yang bekerja 1 jam atau 12 jam? Dan bayangkan ketika para pekerja ini pulang dan menceritakan kejadian ini kepada tetangga, kepada saudara mereka. Cerita dari orang yang berada di belakang dan yang di depan akan sangat berbeda. Mereka yang di belakang akan cerita yang hanya kerja 1 jam itu, betapa baiknya Tuhan itu. Luar biasa murah hati, saya tidak layak, hampir tidak dapat kerja hari ini, hampir tidak bisa makan. Tiba-tiba jam 5 sore dia panggil saya kerja, saya pikir dapat berapapun saya terima, tapi dia berikan saya 1 dinar. Terima kasih, luar biasa baiknya Tuhan itu. Yang di depan ceritanya bagaimana? Yang kerja 12 jam. Tuhan ini gila, tidak adil. Saya kerja setengah mati, saya terbakar matahari, capeknya bukan main, enak saja dia kasih saya 1 dinar. Sama dengan mereka yang hanya kerja sebentar. Kita orang Kristen sudah sama-sama dapat kasih Allah. Sama-sama dicintai Allah. Tapi apakah saudara adalah orang yang selalu mengeluh, merasa diri seharusnya dapat lebih? Tuhan tidak adil, Tuhan harusnya perlakukan saya lebih baik. Saudara tidak bisa bercerita tentang kasih Tuhan karena merasa kasih Tuhan bagi saudara terlalu kecil. Tidak keluar dari mulutmu pujian tentang kasih Tuhan. Tidak bisa engkau mengagungkan Tuhan karena bagimu terlalu kecil yang Tuhan lakukan bagimu. Kemana-mana saudara mungkin cuma cerita gila ikut Tuhan percuma. Hanya dapat segini. Atau apakah saudara adalah orang yang berdiri, yang bekerja 1 jam itu. Dan saudara bersorak, bercerita dengan luar biasa betapa murah hatinya Allah kepadaku. Saya tidak layak tapi dikasihi. Saudara tempatkan diri di mana? Saudara dan saya seperti Maria, tidak layak. Tidak layak Yesus mati untuk kita. Tidak layak Yesus bangkit untuk kita. Tetapi kebangkitan Yesus menyatakan dia cari orang yang tidak layak. Dia mati dan bangkit untuk orang seperti itu. Tapi dia ubah mereka jadi saksi. Apakah kita menganggap itu remeh? Lalu kita kembali kepada hidup yang lama terus menerus. Salah satu istilah saudara yang dipakai Paulus untuk menggambarkan hidup Kristen adalah mati dan bangkit. Paulus berkata kita dikuburkan bersama Kristus oleh baptisan dalam kematian. Dibangkitkan hidup dalam hidup yang baru. Kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya dan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, polanya sederhana, mati lalu bangkit. Kebangkitan hanya terjadi setelah kematian. Logika sederhana. Tetapi kenyataannya banyak orang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena kita tidak mau sepenuhnya mati. Mati atas apa? Mati atas dosa. Mati atas cara hidup yang lama. Mati atas segala keinginan kita untuk memuliakan diri sendiri. Jika kita bergumul dengan dosa, bertahun-tahun ada kelemahan kita yang seperti menggerogoti kita dan kita sering malu kepada Tuhan dan kepada diri sendiri.
Maukah saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku jijik dengan dosaku, aku hopeless, aku tidak bisa lakukan apa-apa untuk menolong diriku. Aku datang memohon anugerah Tuhan untuk mati terhadap dosa. Maukah kita lakukan itu? Atau kita masih terus hidup untuk diri sendiri dan bukan untuk Tuhan? Maukah kita datang kepada Tuhan, menaruh semua hidup kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku betul-betul mau mati terhadap yang lalu, terhadap diriku. Sekarang ini aku, bawa aku kemana saja, aku ikut. Maukah kita berkata begitu? Jika tidak, saudara, sampai kapanpun kita memang tidak akan pernah sepenuhnya mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita akan berputar-putar di tempat yang sama karena kita tidak sepenuhnya mati atas dosa kita, atas diri kita. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita teduh sejenak di hadapan Tuhan dan masing-masing berdoa kepada Tuhan. Berespon kepada firman Tuhan.